Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifaul Fikriyah. Saya alumni Pendidikan Kimia UIN Suskaryau. Pada hari ini, saya akan menampilkan video simulasi mengajar online, khususnya untuk materi sifat koligatif larutan, yaitu materi kimia yang biasanya diajarkan pada kelas 12 SMA. Check it out. Kita mulai ya tentang sifat koligatif larutan. Nah, apa sih sifat koligatif larutan itu? Pastinya kita harus tahu dulu. Sifat koligatif larutan itu ialah sifat dari suatu larutan yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Jadi, yang pengaruhnya jumlah zat terlarut. Apa aja sih yang mempengaruhi jumlah zat terlarut? Itu ada dua ya, ada konsentrasi sama jumlah ion. Nah, konsentrasi itu apa aja? Banyak ya, yang udah dipelajari kelas 10, yaitu ada molaritas, fraksi molaritas, dan fraksi pelarut, dan masih banyak lagi. Tapi konsentrasi yang dipakai di sifat koligatif larutan itu ini, molaritas, terus fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Terus apa lagi sih yang mempengaruhi jumlah zat terlarut? Yaitu jumlah ion. Nah, ini khusus untuk larutan elektrolit ya. Kalau suatu senyawa yang dilarutkan dalam air, dia bisa terionisasi ya, itu larutan elektrolit ya, maka jumlah zat terlarutnya tidak lagi satu, tapi lebih dari satu gitu. Terus apa lagi? Ada satu lagi ya mempengaruhi ya, apa namanya? Alfa atau derajat ionisasi. Nah, atau bisa kita simbolkan dengan alfa. Tapi yang 2 dan 3 ini itu khusus untuk apa? Larutan elektrolit. Nah, untuk elektrolit aja. Yang non elektrolit tidak dipengaruhi oleh dua ini ya. Karena larutan non elektrolit tidak terionisasi gitu. Apa aja sifat koligatif larutan itu gitu. Nah, yang pertama ada apa? Kenaikan titik didih. Yang kedua, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap dan tekanan osmos. Oke. Kenaikan titik didih atau yang kita simbol dengan delta TB, karena titik didih itu kan TB ya, temperatur boil. Titik didih, kenaikan itu selisih, maka jadi delta. Nah, tadi kita kan bahas sifat larutan. Sifat larutan. Larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut gitu. Nah, jadi kenaikan titik didih di sini kita akan membandingkan titik didih pelarut dan titik didih larutan. Nah, apa sih bedanya? Titik didih pelarut itu dipengaruhi oleh ya udah dirinya sendiri aja ya kan, karena pelarut itu zat tunggal ya. Larutan itu sudah ada dua kan, ada pelarut sama terlarut. Jadi titik didih larutan itu dipengaruhi oleh zat terlarutnya. Oke, zat terlarut ini biasanya tidak bisa menguap kan, maka karena zat terlarut ini tidak bisa menguap, otomatis nanti larutannya titik didihnya lebih tinggi daripada titik didih air murninya gitu. Artinya larutannya lebih lama mendidih daripada air murninya gitu ya. Oke, kita masuk dulu. Yang larutan gula ini apa nih? Larutan apa dia nih? Larutan gula itu ialah larutan non elektrolit. Sedangkan larutan garam itu larutan apa? Elektrolit ya. Oke, jadi kita bagi menjadi dua. Ada larutan elektrolit sama non elektrolit. Sekarang kita masuk dulu untuk larutan non elektrolit. Tadi kan kita bahas kenaikan titik didih. Maka rumus dari TB ialah TB dikurang TB0. TB0 itu apa, Kak? TB0 itu selalu TB mula-mula. Artinya pada awalnya ada siapa aja? Ada pelarut, berarti TB pelarut. Kalau TB aja, berarti itu TB larutan ya. Nah, sih rumus delta TB? Rumus delta TB itu ialah M dikali KB. Nah, ini khusus untuk non elektrolit. Nah, ya. Khusus non elektrolit. Kalau elektrolit enggak ini, beda, ada tambahan nanti dia. Oke. M kali KB. M itu apa? Molalitas. L ya, molalitas. Rumus molalitas ialah gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut. Untuk elektrolit. Apa bedanya, Kak? Elektrolit itu ada penambahan I. Nah, I itu merupakan faktor apa namanya?
Ya benar, faktor Van Hoff. Ya, namanya faktor Van Hoff. Oke, nah jadi faktor Van Hoff itu rumusnya 1 tambah N kurang 1 alfa. N itu apa? Jumlah ion. Apa tuh Kak jumlah ion? Nah, kayak NaCl tadi, NaCl. Kalau terinisasi menjadi apa? Na plus dan Cl min. Berarti kalau kayak gini, Na plus tambah Cl min ya. Nah, kalau kayak gini berarti ada berapa ionnya? Ion Na plus dan ion Cl min. Berarti N-nya ada 2. Nah, N-nya ada 2 ya. N untuk NaCl itu ada 2. Oke. Apalagi contohnya misalnya MgCl2. Nah, ini apa aja ionnya? Kalau terinisasi menjadi apa? Mg2 plus ditambah 2Cl min. Berarti N-nya ada berapa? 1 ion Mg2 plus 2 ion Cl. Berarti N-nya ada 3 gitu. Paham ya? Nah, sekarang alfa. Apa itu alfa? Alfa itu merupakan derajat ionisasi. Nah, kalau elektrolit kuat, dia alfanya pasti 1. Jadi kalau dia lakukan elektrolit, nggak dikasih tahu alfanya, berarti dia elektrolit kuat, ya kan? Maka I-nya akan sama dengan N, gitu ya. Oke, sedangkan elektrolit lemah alfanya kecil dari 1 dan besar dari 0. Oke? Ada pertanyaan, Nina dan Rudi? Baik, Nina, ada pertanyaan? Itu Kak, KB-nya selalu segitu ya Kak? Selalu 0,52 ya? Oh, KB itu tergantung pelarut. Kalau air, KB-nya 0,52. Tapi kalau pelarutnya lain kayak benzen atau pelarut organik yang lain, beda lagi nanti. Rudi, konsentrasi itu apa sih Kak? Konsentrasi itu menyatakan, nih konsentrasi ya. Konsentrasi itu dia menyatakan jumlah zat terlarut dalam suatu larutan. Contohnya, misalnya contohnya molaritas. Nah, molaritas rumusnya apa tadi? Molaritas itu rumusnya mol zat terlarut per liter lah larutan, volume larutan, ya kan? Nah, artinya di sini ada zat terlarut yang dibandingkan nanti dengan berapa volume larutan keseluruhan gitu. Artinya dia bakal menghitung berapa sih jumlah zat terlarut dalam satu larutan. Sama kayak molaritas. Molaritas juga mol zat terlarut juga kan, tapi bedanya di kilogram pelarut gitu. Intinya dia menyatakan jumlah dari suatu zat terlarut dalam larutan itu sendiri gitu. Oke. Contoh soalnya itu, hitunglah massa CaOH 2 kali yang harus dilarutkan dalam 500 gram air agar larutan tersebut dapat mendidih pada suhu 100,5 derajat Celcius. Nah, nanti kita bikin dulu diketahuinya. Jadi di larutan apa? Simbolnya TB. TB-nya 100,5 derajat Celcius. Apa lagi? 500 gram air, berarti apa tuh? Gram pelarutnya kan? Gram pelarutnya 500 gram. Terus apa lagi? Udah, ya kan? Ada nggak kira-kira yang tersirat di sini? Yang nggak ada di soal, tapi ada sebenarnya. Apa? Yaitu titik didih pelarut 100 derajat Celcius. Nah, udah ya. Yang ditanyanya ialah gram terlarut atau gram si CaOH 2 kalinya. Oke. Karena usul TB apa? Delta TB. Nah, sekarang ini CaOH 2 kali ini elektrolit kan elektrolit OH. Nah, ini basah kan ya? Ada OH, terus di depannya logam itu pasti basah. Kalau dia larutan basah, pasti dia elektrolit. Nah, maka kuat atau lemah nih? Tadi kakak bilang, kalau tidak disebutkan ya alfanya, berarti dianggap 1 ya, berarti dia elektrolit kuat. Berarti ini namanya larutan elektrolit kuat nanti jadinya. Itu rumusnya apa? Delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Tadi, karena dia elektrolit kuat, artinya apa tadi? Alfanya
sama dengan 1. Otomatis rumusnya apa tadi? M dikali KB dikali N. Ya. Nanti dari M ini kita dapat gramnya. Rumus M tadi gram terlarut per MR CaO2 kalinya ya, dikali 1000 per gram P dikali KB dikali N. Ya. Udah. Sekarang delta TB-nya ada belum? Belum ada kan? Bisa nggak kita cari? Bisa. Delta TB. Apa rumus delta TB? TB dikurang TB0. Berarti TB-nya berapa? 100,5 dikurang 100. Berapa? 0,5 delta TB-nya. Nah, sekarang baru kita masuk ke rumus. Kita bisa masukin. Kan kita mau cari ini ya, gram terlarutnya ya. Berarti 0,5 sama dengan gram terlarut per berapa MrCaOH2 kalinya? Kita cari MrCaOH2 kali. Nah, kita cari di sini aja ya. Gimana? Berapa Nina? 7 berapa? 74? Iya, benar ya. 74. Baru deh caranya. Oke, caranya itu ialah cari MrCaOH2 kalinya ArCa ditambah O-nya ada berapa? Ada 2, ya kan? Nah, ini bukan 1 tapi 2, karena yang dalam kurungnya kan 1. Kalau udah ada di luar kurung berarti angka ini milik semua yang dalam kurung gitu. Oke, berarti siapa yang 2 nih punya? O sama H ya. Berarti ada 2 kali ArO ditambah 2 kali ArH. ArCa 40 ditambah 2 dikali ArO berapa? 16. Tambah 2 dikali 1. 32 tambah 10 72. Berarti jadi 74. Bisa ya, Rudi? Oke. Berarti ini 74 dikali 1000 per 500 dikali KB-nya berapa tadi? Kalau air 0,52 dikali N-nya berapa sih NCaOH2 kali? Nah, berapa? CaOH2 kali kalau terionisasi menjadi apa? CaOH2 kali menjadi apa? Ca2 plus tambah 2 OH min. Bisa ya? Bisa Nina? Bisa, alhamdulillah. Rudi? Masih bingung? Nah, ini kenapa bisa jadi seperti ini? Karena Ca kan golongan 2 ya, berarti dia membentuk 2 plus. Sedangkan OH itu pasti minus, dan OH-nya ada 2, 2 yang naikkan ke depan, jadi 2 OH min. Apa Nina? Cara cepatnya? Bisa. Cara cepatnya, kita harus tahu dulu siapa kation dan anionnya, siapa ion positif dan negatifnya. Kalau kita udah tahu, kita tahu Ca pasti ion positif, ya kan? Tandain. Oke? Siapa ion negatifnya? OH min pasti kan? OH. Kita lihat. Nah, ini kalau kayak gini kan kita bisa hitung nih. N-nya berapa nih? N totalnya berapa? 1 ion Ca ditambah 2 ion O, berarti 3 ya. Kalau cara cepatnya tadi ya, cara cepatnya itu kita lihat aja. C-nya ada 1, OH-nya ada 2, tambah 2, 3. Itu aja langsung. Oke. Bisa ya? Nah, sekarang berarti ini 3, tinggal dihitung. Ini dibagi 2 ya. Kan ini bisa dicoret ya. Jadinya 0,5 dikali gram T per 74 bagi 2 berapa? 37 ya, dikali 0,52 dikali 3, berarti gram T-nya maksudnya apa? 0,5 kali 37 per 0,52 kali 3. Ini berapa nih dapatnya? Sekitaran 11,86. Berarti itulah hasilnya, 11,86 gram. Sekian video simulasi mengajar tentang sifat koligatif larutan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.